Halo, namaku Jang Freddy and this is my first one take shoot video. Ya, untuk mungkin lebih dari 1 menit ya, but I will try it. And aku akan membahas tentang anthropomorphism. Jadi aku udah baca buku ini dan ada satu kata yang menarik perhatianku adalah anthropomorphism. Bisa kalian lihat di halaman 270 di buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan by Jonathan Black. Mungkin ini buku agak sedikit kontradiktif lah dengan ajaran-ajaran. Terutama aku sebagai backgroundnya adalah seorang muslim. Ya, walaupun aku nggak taat-taat banget dan aku selalu mempertanyakan beberapa hal. Dan aku kadang menebat orang-orang yang, contoh yang dituakan gitu. Dan aku mendapatkan beberapa sanksi sosial atas hal tersebut, but I don't care. Karena aku seek of truth, aku ingin mencari jawaban yang sangat-sangat relevan dan sangat-sangat bisa datanya itu bisa dikredibilitaskan lah. Datanya sangat-sangat akurat gitu. Ya walaupun memang saat kita berbicara Tuhan ada data-data yang missing karena itu di luar batas logika manusia, di luar batas data-data tersebut. But pencarian itu adalah yang menyenangkan bagiku, mencari hal-hal tersebut. Oke, anthropomorphism itu apa? Aku lihat di sini sangat unik karena ini menjelaskan bahwa ada jamet lewat, motornya berisik banget. Oke. Sejametnya sudah lewat. Tolong pemerintah atur untuk orang-orang yang bising seperti itu. Karena saat saya nongkrong juga, kadang saat saya berbicara dengan teman-teman saya, dan kalau aku bikin agama, orang-orang seperti mereka yang akan aku jebloskan ke neraka terlebih dahulu. Aku akan berdalih kepada kaumku bahwa orang yang mempunyai knalpot yang sangat bising itu akan masuk ke neraka. Kalau ada tiar neraka 1-7, aku akan jerumuskan dia yang paling dalam. Berhak mendapatkan siksaan neraka. Karena apa? Karena dia merugikan. Sangat-sangat merugikan dan tidak ada sisi positifnya. Apapun itu sisi positifnya tidak ada. Polusi dan desibel motor yang sangat tinggi mengganggu pendengaran. By the way, kita kembali ke anthropomorphism. Jadi anthropomorphism itu apa? Anthropomorphism dari bahasa Yunani. Ada lagi jametnya. Oke, balik lagi. Anthropomorphism itu apa? Anthro itu diambil dari kata manusia. Anthrop. Dan juga morphis itu bentuk. Jadi bentuk manusia. Dan setelah aku rangkai katanya dalam otak aku, anthropomorphism itu berdasarkan artian dari aku adalah itu adalah sebuah pendekatan cara berpikir manusia menanamkan sesuatu hal yang bersifat manusia kepada benda non manusia. Contoh, aku tidak ingin buku ini menangis. Nah, ini adalah benda mati. Sejak kapan benda mati bisa menangis? Kenapa aku berpikir bahwa aku tidak ingin ini menangis? Yang artinya adalah aku memberikan sifat manusia kepada benda mati. Bukan benda mati, benda yang non manusia. Ini kan tidak manis gitu. Kenapa aku memberikan? Karena sesimpel mungkin aku tidak ingin buku ini rusak. Nangis di sini adalah kata-kata seperti dikucilkan atau bersifat yang negatif yang membuat seseorang itu menangis. Contoh, apa sih yang membuat orang itu menangis? Dipukul. Apa sih yang membuat orang itu menangis? Dirusak gitu. Nah, aku tidak ingin buku ini dirusak. Yang artinya adalah aku tidak ingin buku ini menangis. Sorry kalau aku muter-muter, karena aku orangnya cukup suka muter-muter. Oke. Ini sangat simpel untuk diartikan. Aku tidak ingin hal-hal benda lain lagi. Contoh, aku tidak ingin jaket ini menangis. Yang artinya adalah aku tidak ingin jaket ini robek, rusak. Karena robek dan rusak itu adalah benda yang diberikan kepada benda mati. Nah, bagaimana benda-benda hidup? Itu seperti itu. Dan anthropomorphism ini berkembang dari zaman dahulu berdasarkan cara berpikir manusia. Oke, kembali ke kurangkum. Kenapa kenapa manusia bisa melakukan hal seperti ini? Karena mereka berusaha memahami benda-benda mati. Bagaimana cara mereka memahami? Yaitu dengan memberikan sifat manusia kepada mereka. Yang benda non-mati ini. Mereka itu untuk benda hidup. Kepada benda-benda tersebut yang bukan adalah benda hidup. Apa hubungannya dengan Tuhan? Seperti yang aku ketahui dan seperti yang aku pelajari. Maaf, sebelumnya aku tidak ingin melanggar batas. Tapi aku berpikir bahwa Tuhan itu adalah entitas ataupun benda yang bukan manusia, non manusia. Contoh, pada zaman dahulu, di zaman dewa dan dewi Yunani itu banyak sekali seperti dewa kesehatan, dewa kecinta, dewa kebahagiaan, dewa kesedihan, dewa kesengsaraan,
dewa greedy itu adalah sifat-sifat manusia semua, tapi tertanamkan di dewa-dewa tersebut. Yang artinya adalah bahwa manusia berusaha memahami dewa-dewa ini dengan cara memberikan sifat-sifat manusia seperti itu. Untuk apa tujuannya? Untuk mereka bisa lebih dekat. Karena sejatinya manusia itu bisa mengerti dengan visual. Contoh, aku tahu saat ini bahwa pisau itu tajam. Oke. Tapi dari mana aku tahu pisau itu adalah tajam? Oh, kata orang. Oh, udah ada testimoni. Tapi aku belum mengalami itu. Visual aku belum mengalami. Semua indera aku belum pernah mengalami bahwa pisau itu adalah tajam. Bagaimana cara kita bisa tahu pisau itu tajam? Aku coba pisau itu dan tidak sengaja ataupun disengaja aku set ke tangan dan ternyata sakit. Oh, tajam itu memberikan luka kepada diriku. Di situ aku baru tahu bahwa pisau itu tajam dan aku telah mengalaminya. Jadi bedakan dengan aku tahu pisau itu tajam dari kata orang dan aku tahu pisau tajam itu aku telah mengalaminya sendiri. Ini adalah hal kecil contoh, karena ada hal-hal besar yang tidak bisa aku jelaskan. Nah, manusia itu belajar dari semua inderanya. Nah, sekarang pertanyaanku adalah, bagaimana bisa kita tahu bahwa Tuhan itu marah? Sedangkan kita tidak pernah mengalaminya. Indera kita semua tidak pernah mengalaminya. Karena Tuhan itu adalah non-manusia pertama. Dan kedua, tidak bisa kita jelaskan by analogical, by data, by science gitu. Itu jauh di atas pemahaman manusia. Dan bagaimana kita bisa dekat dengan entitas yang bahkan indera kita tidak bisa merasakan dan tidak bisa dijelaskan oleh dunia ini. Seperti tadi, aku bisa mengenal pisau, aku bisa tahu pisau karena ada bentuknya. Karena aku pernah mengalaminya dan aku pernah bersinggungan dengan dia. Dan bagaimana dengan Tuhan? Yang bahkan wujudnya aja kita tidak pernah tahu seperti apa. Anthropomorphism ini menjawab pertanyaan tersebut. Jadi manusia cenderung memberikan sifat-sifat manusia kepada objek ataupun benda yang tidak bisa ia pahami. Agar apa? Agar bisa lebih dekat dengan dia. Contoh, Tuhan pemarah, Tuhan cemburuan, Tuhan maha kasih sayang, Tuhan nanti sakit hatinya. Itu adalah bentuk berpikir manusia kepada Tuhan. Agar apa? Agar mereka bisa lebih dekat dengan Tuhan. Aku takut Tuhan itu marah, makanya aku tidak akan melakukan hal ini. Aku ingin Tuhan mencintaiku, akan aku lakukan hal-hal yang membuat dia bahagia. Dan yang menjadi kontradiktif ataupun menjadi hal-hal yang membuat aku gusar adalah di saat kita mendinai Tuhan-Tuhannya Yunani, dewa-dewi Yunani kayak, oh ini fake, ini apa-apa. Tapi saat mengenal kata anthropomorphism, kecenderungan itu ada di setiap manusia ternyata. Ya di kita gitu. Walaupun memang ada bias tertentu ya. Di saat kita, mana ada Tuhan kesuburan, mana ada dewa cinta. Tapi sejatinya kita menanamkan hal-hal itu kepada Tuhan kita. Tuhan aku lah. Tuhan aku. Dan ternyata kita manusia tidak jauh beda gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita pahami dari akarnya sebelum kita memahami garis titiknya. Di saat aku percaya bahwa Tuhan itu A, B, C, D, E, F, kata seseorang, aku harus memahami terlebih dahulu bagaimana visual, bagaimana aku melihat dunia ini dengan Tuhan itu seperti apa. Jadi untuk belajar agama ataupun belajar Tuhan, my version adalah untuk tahu segala hal, untuk tahu pondasi seperti apa. Karena belajar agama itu seperti pisau tadi. Ada orang yang sudah memberitahukan bahwa pisau itu tajam. Ada orang yang memberitahukan itu bahwa Tuhan tuh A, B, C, D, N. Aku hanya perlu percaya kepada dia. Tapi aku hidup dalam penasaran bahwa apakah pisau itu tajam apa enggak tuh gimana gitu. Aku coba belah dia kepada apel. Oh ternyata apelnya terkikis. Oh berarti dia tajam. Dan di saat ada seorang bilang Tuhan itu nanti marah, aku selalu berpikir bahwa bagaimana Tuhan itu bisa marah? Kamu hindari larangannya. Oke, aku akan coba larangannya. Dan ternyata
Tuhan yang dikatakan oleh orang itu, apakah sama dengan Tuhan yang dikatakan oleh orang B yang lain? Itu tergantung pengalaman kita pribadi. Dan pada ujungnya adalah hal buruk dan baik itu diciptakan oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Seperti kita tahu bahwa saat kita membunuh seseorang, itu adalah hal baik atau buruk. Semua agama melarang pembunuhan. Dan ternyata membunuh seseorang itu adalah hal buruk. Dan itu sudah ditetapkan juga oleh manusia bahwa membunuh seseorang itu adalah pelanggaran, adalah sebuah keburukan karena merenggut hak seseorang tersebut untuk hidup. Tapi manusia kadang tidak memberikan unsur-unsur itu kepada beberapa saja. Dan hanya antroformisme ini hanya diberikan kepada benda-benda yang mereka sayangi. Aku akan berikan benda, aku akan berpikir secara antromorfis kepada benda ini karena aku menyayangi dia. Dan aku akan berpikir antromorfis, cara aku berpikir akan antromorfis kepada Tuhan karena aku menyayangi dia. Tapi bagaimana kepada benda-benda yang tidak kita sayangi? Bahkan kita tidak akan memberikan pemahaman itu. Jadi pada intinya setelah aku ngalir ngidul adalah bahwa apa yang kamu sayangi, sehingga kamu bisa menanamkan sifat-sifat manusia kepada benda tersebut. Thanks for watching, and thanks karena this is my first long video and one shot take. Thanks for watching, and don't forget to subscribe, guys. I need your help so I can be motivated. Okay, thank you. Good luck.